Berjumpa lagi pada mata kuliah teori belajar. Pada bab ini akan dibahas motivasi. Pada bahasan motivasi ini terdiri dari yang pertama, teori-teori motivasi. Yang kedua, bagaimana meningkatkan motivasi prestasi dan motivasi berorientasi tujuan. Yang ketiga, pengaturan belajar mandiri. Keempat adalah mencari kesuksesan versus menghindari kegagalan. Yang kelima adalah ketidakberdayaan belajar. Dilanjutkan, pembahasan yang keenam adalah kecemasan versus prestasi. Dan yang terakhir adalah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi adalah proses internal dalam individu yang mengaktifkan, membimbing, dan menjaga perilaku dari individu itu sendiri dalam rentang waktu yang sangat lama. Terdapat 6 teori yang mendasari motivasi, yaitu teori belajar perilaku, kebutuhan manusia, teori atribusi, teori harapan, teori dissonans kognitif, dan teori kepribadian yang akan kita bahas satu demi satu pada pertemuan kali ini. Selain 6 teori yang mendasari motivasi yang sudah saya sebutkan, sebenarnya masih banyak teori yang mendasari motivasi. Namun yang kita bahas pada pertemuan ini hanya 6 teori yang mendasari motivasi. Motivasi sangat erat kaitannya dengan teori belajar perilaku, di mana di teori belajar perilaku ada dua istilah, yaitu penguatan dan hukuman. Dalam penguatan, terdapat dua istilah lagi, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Hukuman dan penguatan negatif tidak sama. Penguatan atau reinforcement adalah peningkatan frekuensi suatu perilaku positif karena rangsangan yang diberikan atau yang dihilangkan. Penguatan positif adalah penambahan suatu stimulus yang dapat meningkatkan frekuensi respon, di mana respon ini adalah respon yang diharapkan. Penguatan negatif adalah diturunkannya atau dihilangkannya stimulus yang akan menyebabkan meningkatnya frekuensi respon yang diinginkan. Sedangkan hukuman adalah pemberian stimulus yang akan menyebabkan penurunan frekuensi perilaku yang tidak diinginkan. Hal ini berbeda dengan penguatan negatif. Teori kebutuhan Maslow terdiri dari dua hal penting. Yang pertama adalah kebutuhan dasar dan kebutuhan tumbuh. Kebutuhan dasar terdiri dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan cinta atau love of belonging, dan kebutuhan akan harga diri atau self-esteem. Sedangkan kebutuhan tumbuh adalah self-actualization atau aktualisasi diri. Maslow mengatakan bahwa orang termotivasi untuk mencapai kebutuhan tertentu, dan bahwa beberapa kebutuhan lebih diutamakan daripada kebutuhan yang lain. Sebagai contoh, kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah bertahan hidup secara fisik, dan ini menjadi hal yang akan memotivasi perilaku kita. Setelah level itu terpenuhi, maka level selanjutnya akan membuat kita termotivasi untuk bisa memenuhinya. Pada kebutuhan dasar terdiri dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keselamatan,
kebutuhan akan kepemilikan dan dicintai, serta kebutuhan akan harga diri. Kebutuhan fisiologis adalah persyaratan utama dan paling pertama, dan jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tubuh manusia tidak dapat berfungsi secara optimal. Maslow menganggap bahwa kebutuhan fisiologis yang paling penting, karena semua kebutuhan lain menjadi sekunder sampai kebutuhan fisiologis ini terpenuhi. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, maka manusia membutuhkan kebutuhan keselamatan. Setelah kebutuhan keselamatan terpenuhi, baru kemudian meningkat motivasinya untuk kebutuhan kepemilikan dan kebutuhan untuk dicintai. Setelah terpenuhi kebutuhan akan kepemilikan dan kebutuhan akan dicintai, maka manusia akan termotivasi untuk mencapai kebutuhan akan harga diri. Jadi kebutuhan dasar di fisiologis apabila sudah tercapai, maka manusia akan termotivasi untuk mencapai kebutuhan yang lebih tinggi. Berbeda dengan kebutuhan dasar, pada kebutuhan tumbuh ini yang hanya terdiri dari kebutuhan akan aktualisasi diri, kebutuhan aktualisasi diri ini tidak pernah ada habisnya. Manusia akan termotivasi untuk bisa memenuhi kebutuhan di aktualisasi diri. Contoh di kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan atau untuk mengetahui dan untuk memahami suatu masalah atau suatu pengetahuan. Selanjutnya adalah kebutuhan estetika dan kebutuhan aktualisasi diri yang lain yang lebih tinggi. Kebutuhan ini tidak akan pernah ada habisnya. Ini yang membedakan antara kebutuhan dasar dengan kebutuhan tumbuh. Pada teori disonan kognitif, manusia merasa tidak nyaman apabila kenyataan yang berhubungan dengan hasil atau fakta dari pemikiran atau perilaku mereka yang tidak sesuai dengan gambaran positif yang sudah mereka percayai mengenai diri mereka sendiri. Akibatnya, manusia akan termotivasi untuk mengubah perilaku mereka agar sesuai dengan gambaran diri positif mereka yang sudah mereka percayai. Sebagai contoh, Ani, seorang siswa, selalu mendapatkan nilai baik atau sangat baik pada mata pelajaran kimia. Suatu saat, ketika ujian, nilai Ani sangat jelek atau bahkan jauh di bawah rata-rata teman satu kelas. Hal ini tidak sesuai dengan gambaran positif Ani, sehingga Ani akan berusaha untuk meningkatkan proses belajarnya agar berikutnya ujian dia mendapatkan nilai sesuai dengan gambaran positifnya, yaitu mendapatkan nilai yang sangat baik, bahkan menjadi peringkat pertama dari kelas tersebut. Motivasi dilihat dari teori harapan, di mana motivasi ini sama dengan perkalian antara peluang dengan skor insentif apabila berhasil. Apabila peluang atau skor insentif memiliki harga yang rendah, maka motivasi juga akan ikut rendah. Atau bahkan jika entah peluang atau skor insentif harganya adalah 0, maka otomatis motivasi juga akan ikut 0. Sebagai contoh, Budi adalah siswa SMA yang ingin memasuki perguruan tinggi. Namun, peluangnya 0. Misalkan, syarat untuk masuk ke perguruan tinggi adalah usia tidak lebih dari 21 tahun. Namun, usia Budi sudah lebih dari 22 tahun. Maka otomatis peluang Budi untuk memasuki universitas tersebut menjadi 0. Dengan demikian,
motivasi Budi untuk masuk ke universitas tersebut juga akan menjadi 0. Atribusi adalah proses di mana individu menjelaskan penyebab dari berbagai kejadian dan perilaku. Kaitan antara motivasi dengan teori atribusi adalah motivasi dari manusia akan dipengaruhi oleh mengapa manusia bisa berhasil dan atau gagal. Ya, hal ini berkaitan dengan locus of control yang ada di individu. Locus of control adalah gambaran sejauh mana keyakinan seorang individu bahwa mereka mempunyai kendali atas kehidupan mereka. Berdasarkan tabel ini, seorang individu, apakah dia akan melihat keberhasilannya dia akibat dari usahanya dia atau karena kemampuannya dia? Atau apakah keberhasilannya itu diakibatkan karena tingkat kesulitan tugas yang cukup mudah atau karena faktor keberuntungan? Di sisi lain, kegagalan yang dia temui apakah diakibatkan karena kebodohannya atau karena memang dia tidak berusaha sama sekali? Atau secara eksternal, apakah kegagalannya diakibatkan karena tugas yang sangat sulit atau karena dia tidak beruntung? Locus of control yang dipilih oleh individu untuk menjelaskan mengapa dia berhasil atau gagal akan mempengaruhi motivasinya. Sebagai contoh, seorang siswa yang merasa bahwa kegagalan ujian kimia disebabkan karena dia tidak beruntung, hal ini akan menyebabkan motivasinya untuk mendapatkan nilai baik di mata pelajaran kimia akan semakin rendah, karena dia merasa bahwa dia tidak akan pernah beruntung untuk ujian kimia. Motivasi dan teori kepribadian menyatakan bahwa motivasi ini sebagai ciri pribadi dari individu dan relatif stabil. Motivasi berprestasi adalah keinginan untuk mengalami kesuksesan atau mencapai kesuksesan dan untuk berpartisipasi dalam kegiatan di mana kesuksesan ini bergantung pada upaya dan kemampuan pribadi. Jadi kalau Anda sudah membaca mengenai teori atribusi, maka motivasi berprestasi juga dipengaruhi oleh teori atribusi. Biasanya motivasi berprestasi ini cenderung berkurang, semakin menurun selama tahun-tahun di sekolah. Beberapa istilah yang akan kita bahas juga pada slide-slide berikutnya, yaitu ada motivasi afiliasi, tujuan belajar, dan tujuan kinerja. David McClellan dari Universitas Harvard mempelajari beberapa fenomena, terutama yang berkaitan dengan adanya fenomena ada orang yang memiliki keinginan kuat untuk mencapai sesuatu, sedangkan yang lain tidak memiliki keinginan kuat untuk mencapai hal yang sama. McClellan menyampaikan teori berprestasi, teori motivasi berprestasi, yang disebut juga dengan teori 3 kebutuhan, yang terdiri dari prestasi, kekuasaan, dan afiliasi. Sebagian orang memiliki keinginan kuat untuk mencapai sesuatu karena didominasi oleh kebutuhan akan kekuasaan atau kebutuhan untuk dapat mengendalikan orang lain. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki motivasi dengan kebutuhan kekuasaan sebagai kebutuhan dasar utamanya dia. Sedangkan kebutuhan afiliasi ini adalah orang-orang yang ingin untuk diakui dalam sosial atau ingin mendapatkan sahabat atau dukungan yang banyak. Sehingga dia berusaha untuk mencapai suatu tujuan karena dia ingin merasa dianggap oleh orang lain dan merasa dibutuhkan dalam komunitasnya. Sedangkan
Kebutuhan prestasi di sini apabila seseorang ini mencapai keinginannya menganggap dengan cara kompetisi. Ada 3 macam jenis. Ada orang yang melakukan pencapaian karena merupakan tanggung jawab pribadi. Ya, jadi dia melakukan pencapaian ini dan dia harus melakukannya sendiri dan tidak ingin untuk dibantu oleh orang lain. Ada lagi adalah orang dengan keinginan umpan balik, di mana dia ingin mencapai sesuatu karena dia ingin tahu apa reward yang akan dia peroleh kalau dia mencapai sesuatu tadi. Yang ketiga adalah orang-orang dengan risiko sedang, biasanya cenderung menetapkan tujuan yang sangat sulit. Ya, sehingga apabila dia tidak bisa mencapai, dia bisa menyalahkan. Oh, karena memang tujuan saya terlalu sulit, terlalu tinggi, gitu ya. Dan jika ditinjau dari orientasi tujuan, maka ada 2 tipe manusia. Yang pertama adalah untuk mencapai sesuatu karena memang dia memiliki tujuan belajar, atau pencapaian sesuatunya itu karena ada tujuan kinerja atau performance. Berkaitan dengan motivasi belajar dan motivasi berprestasi dari siswa, tugas pendidik atau guru bukan meningkatkan motivasi dari siswa, tetapi bertugas untuk menemukan, menggugah, dan mempertahankan motivasi siswa untuk belajar dan juga untuk berprestasi, dan terlibat dalam aktivitas yang menuju pada pembelajaran itu sendiri. Apa yang bisa dilakukan oleh guru? Yaitu guru harus mengetahui pengetahuan awal siswa dan karakteristiknya. Bisa juga memberikan kebebasan pada siswa untuk beraktivitas seperti melakukan eksperimen yang telah dimodifikasi oleh siswa itu sendiri. Mengapa guru harus mengetahui pengetahuan awal siswa? Karena dari pengetahuan awal siswa ini, pembelajaran akan menjadi lebih bermakna bagi siswa. Ketika guru memberikan informasi baru, dan siswa dapat menghubungkan pengetahuan awal dengan pengetahuan baru ini, maka belajar akan menjadi bermakna. Menurut teori kognitif, belajar bermakna akan memudahkan pemrosesan informasi untuk bisa masuk ke dalam memori jangka panjang. Pengaturan diri adalah proses di mana siswa mengaktifkan, mengendalikan, dan mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri. Pengaturan diri ini tidak sama dengan motivasi. Meskipun motivasi dan pengaturan diri memiliki beberapa elemen yang sama, namun ada perbedaan di antara keduanya. Perbedaannya adalah pada motivasi, pilihan itu secara khusus merujuk pada otonomi dan kontrol atas situasi dan tidak harus menjadi pusat konstruksi. Nah, sedangkan pengaturan diri memerlukan beberapa tingkat pilihan atau pemilihan strategi yang dirancang untuk membantu peserta didik atau siswa dalam mencapai tujuan atau perilaku. Siswa yang memiliki pengaturan diri atas belajarnya atau yang kita sebut sebagai pembelajar mandiri memiliki kesadaran akan kekuatan dan kelemahan mereka serta memanfaatkan strategi metakognitif, misalkan mempertanyakan materi yang telah disampaikan oleh seseorang dan memantau kemampuannya dia setelah mempelajari materi tersebut. Dan yang terakhir adalah mengaitkan keberhasilan atau kegagalan mereka dengan faktor-faktor dalam kendali mereka, locus of control. Motivasi berprestasi juga bisa disebabkan atas 2 hal. Apakah siswa itu mencari kesuksesan atau justru siswa tersebut tidak mau mengalami kegagalan. Perbedaan di antara keduanya adalah untuk siswa yang mencari kesuksesan, biasanya motivasi ini akan terus meningkat meskipun mengalami kegagalan. Ya. Dan mereka akan meningkatkan upaya agar mereka dapat meraih sukses.
berbeda dengan avoiding failure atau yang mencegah kegagalan. Siswa seperti ini biasanya motivasinya akan menurun setelah dia mengalami kegagalan. Dan biasanya mereka akan memilih tugas yang sangat mudah atau sangat sulit. Sehingga ketika mengalami kegagalan, mereka bisa menyalahkan tugas. Jika Anda adalah model orang dengan motif menghindari kegagalan, maka bisa jadi Anda akan mengalami ketidakberdayaan belajar. Karena model orang seperti ini biasanya menempatkan locus of control mereka pada bagian internal dan stabil tentang kegagalan. Ketidakberdayaan belajar ditandai dengan putus asa yang terlalu di awal. Jadi ketika tugas diberikan, mereka langsung putus asa dan menganggap bahwa mereka tidak mampu untuk melaksanakan tugas itu, tidak mampu untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Bagaimana menangani siswa dengan ketidakberdayaan belajar? Guru bisa memberikan peluang dengan cara memberikan tugas yang lebih ringan dulu, atau pecah tugas menjadi beberapa subtugas yang lebih ringan atau lebih kecil. Jadi pecah tugas yang kompleks menjadi tugas-tugas yang lebih sederhana. Yang kedua adalah yakinkan siswa bahwa tujuan di sini adalah tujuan belajar, bukan kinerja atau penampilan. Guru bisa membantu siswa untuk mengatasi ketidakberdayaan belajarnya. Berikut adalah hal-hal yang bisa dilakukan guru kepada siswa. Berikut adalah beberapa hal yang bisa dilakukan guru untuk mengomunikasikan harapan positif guru kepada siswa. Pernahkah Anda merasakan tidak bisa mengerjakan ujian, padahal sebelumnya Anda sudah belajar materi yang sama? Fenomena ini disebut sebagai kecemasan. Biasanya diiringi dengan jantung berdebar, keringat dingin yang mengucur deras, serta fenomena lain yang akan berbeda untuk tiap individu. Motivasi intrinsik ini biasanya disebabkan sudah adanya insentif intrinsik dalam suatu kegiatan. Artinya bahwa kegiatan itu memang menarik menurut individu. Oleh karena itu, orang akan merasa termotivasi untuk melakukan aktivitas tersebut. Sedangkan motivasi ekstrinsik biasanya akan berasal dari insentif ekstrinsik. Artinya, pemberian hadiah atau penghargaan di luar dari kegiatan itu. Jadi bukan karena kegiatan itu yang menarik, tapi melainkan adanya imbalan atau insentif dari luar kegiatan tersebut. Meskipun penghargaan adalah salah satu contoh motivasi ekstrinsik yang digunakan untuk meningkatkan motivasi intrinsik, namun bisa jadi penghargaan ini dapat menurunkan motivasi intrinsik. Berikut penjelasannya bisa Anda baca pada slide. Beberapa contoh apa yang bisa dilakukan guru untuk dapat meningkatkan motivasi intrinsik, yaitu dengan memberikan hadiah yang menggiurkan, mempertahankan rasa ingin tahu, menggunakan berbagai model presentasi yang menarik bagi siswa, dan membantu siswa menentukan tujuan mereka sendiri ketika belajar.
Berikut ini adalah prinsip untuk memberikan insentif ekstrinsik pada siswa. Salah satu dari penghargaan adalah pujian. Tidak hanya sekedar memberikan pujian, namun pujian ini harus efektif. Berikut disajikan bagaimana cara memberikan pujian yang efektif. Meskipun penghargaan adalah salah satu cara memberikan motivasi ekstrinsik, namun guru harus memperhatikan apakah pemberian penghargaan ini akan menjadi efektif. Berikut disajikan permasalahan terkait dengan penghargaan. Selain penghargaan, nilai juga bisa digunakan sebagai insentif ekstrinsik. Berikut bagaimana cara menggunakan nilai sebagai insentif. Ekspektasi pembelajaran individual atau Individual Learning Expectation atau ILE merupakan contoh metode insentif yang berkaitan dengan pemberian nilai. Berikut akan disajikan pada slide ini dan slide berikutnya mengenai ILE. Berikut disajikan urut-urutan dalam menghitung skor dasar ILE dan poin peningkatan. Sistem insentif juga harus didasarkan pada struktur tujuan. Ada 3 struktur tujuan dalam pemberian insentif ini. Yang pertama adalah kompetitif, kooperasi, dan individualisasi.